Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan Ustazah untuk belajar bersama pelajaran fikih. Nah, sebelumnya Ustazah mau menyapa dulu. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Ustazah berharap kalian sehat dan sudah siap untuk belajar bersama. Nah anak-anak, pada pertemuan kita yang pertama ini kita akan belajar fikih bab yang pertama, yaitu mengenai khitan. Nah, apa saja keterangannya? Yuk kita ikuti bersama-sama. Anak-anak, ketentuan khitan. Kita awali dengan pengertian khitan. Secara bahasa, khitan artinya memotong. Sedangkan secara istilah, khitan berarti memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki yang disebut kulfah atau kuluk. Adapun tujuan daripada berkhitan adalah supaya ujung kemaluan suci dari najis berupa sisa-sisa air seni yang masih tertinggal. Baiklah, kemudian selanjutnya adalah mengenai sejarah dari khitan itu sendiri. Tentunya ada sejarah sebelum akhirnya kita diwajibkan untuk berkhitan. Khitan pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada usia 80 tahun dan kemudian dilanjutkan oleh putra beliau yang bernama Nabi Ismail sampai kemudian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu asal mula daripada sejarah khitan itu sendiri. Kemudian apa sih hukum khitan? Nah, anak-anak, hukum khitan bagi anak laki-laki atau bagi laki-laki adalah wajib. Sedangkan untuk anak perempuan hukumnya adalah sunnah. Nah, sebelumnya Ustazah akan mengulas sedikit apa itu wajib dan apa itu sunnah. Jadi, wajib adalah segala sesuatu yang wajib atau yang harus kita lakukan. Bila dilakukan mendapatkan pahala, tetapi bila ditinggalkan maka akan berdosa. Itu khitan bagi laki-laki. Sedangkan khitan bagi anak perempuan itu adalah sunnah. Yang dimaksud sunnah di sini, kita mengulas pelajaran yang lalu. Sunnah adalah sesuatu yang bila kita kerjakan akan mendapatkan pahala, tetapi bila ditinggalkan tidak apa-apa, alias atau maksudnya adalah tidak berdosa, seperti itu. Nah, untuk dasar hukum khitan sendiri terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bunyinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Malih bin Usamah an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-khitanu sunnatun lirrijal makrumatun lin-nisa. Rawahu Ahmad. Artinya adalah Abu Malih bin Usamah dari bapaknya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khitan itu sunnah bagi laki-laki dan suatu kemuliaan bagi perempuan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pembelajaran selanjutnya adalah mengenai implementasi khitan. Apa sih implementasi khitan? Berkhitan dilakukan ketika masih kanak-kanak sampai mendekati akil balik. Maksudnya berkhitan itu lebih diutamakan ketika masih anak-anak, ya. Jadi bisa dilakukan khitan perkiraan yaitu kelas 1 hingga kelas 3 atau kelas 4. Itu lebih diutamakan, ya, hingga mendekati akil balik, seperti itu. Nah, kemudian apa sih anak-anak manfaat dari khitan itu sendiri? Nah, tentunya Allah membuat suatu hukum itu tentunya ada manfaatnya bagi kita. Jadi kenapa sih kita sebagai umat Islam, khususnya yang laki-laki, diwajibkan berkhitan? Itu ada banyak sekali manfaatnya. Di antaranya adalah yang pertama, sehat lahir batin dan terhindar dari najis yang menempel pada anggota badan kita. Nah,
Jadi kalau orang belum berhitan itu biasanya setelah pipis, nah itu masih ada sisa-sisa air kencing yang masih tertinggal di kemaluan. Tapi setelah berhitan, manfaatnya itu adalah keseluruhan daripada alat kelaminnya itu bisa bersih. Jadi istilahnya tidak menanggung najis. Kemudian yang kedua, mencegah terjadinya penyakit kelamin atau kanker yang membahayakan. Bukan berarti menakut-nakuti, tetapi salah satu manfaat dari hitan, dan itu sudah menurut para ahli atau para dokter, bahwasanya ketika seorang laki-laki atau anak laki-laki sesudah dihitan itu insya Allah bisa terhindar dari penyakit kelamin atau kanker yang membahayakan. Kemudian yang ketiga, salah satu sarana bagi kesempurnaan sikap beragama seorang muslim sehingga telah mencapai kesucian dalam hal syarat sahnya sholat. Jadi ketika sudah berhitan itu istilahnya sudah suci dan tidak ada istilahnya tanggungan lagi untuk bisa lebih beribadah, itu lebih sempurna seperti itu. Kemudian manfaat hitan yang keempat, tergolong dalam orang yang selalu menjaga kesehatan. Tentunya seperti itu ya, salah satu manfaat dari hitan. Nantinya kita bisa sehat ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, mengantarkan seorang anak menjadi orang yang telah dewasa atau mukallaf yang sah tindakannya secara hukum. Jadi istilahnya sudah memenuhi salah satu syarat daripada seorang muslim, seperti itu. Selanjutnya, baiklah anak-anak, demikian tadi penjelasan Ustadzah mengenai hitan di bab 1 ini. Ustadzah berharap semoga anak-anak semuanya dapat faham dan bisa memahami bab ini. Caranya adalah bila kalian satu kali putar videonya masih ada hal-hal yang belum dimengerti, kalian bisa memutar ulang videonya supaya nantinya lebih paham dan dibantu dengan membaca buku paket kalian masing-masing. Anak-anak, sekian dulu dari Ustadzah, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.